Hai, apa kabar kalian semua? Sebelumnya aku berterima kasih ya pada kalian yang sudah mampir di sini. Semoga kalian mengikutinya dan semua kisah yang kuulas ini adalah kisah nyata ya. Kita ambil pelajaran positifnya. Kali ini peristiwa yang mau kuulas ini menguras emosi ya. Memang karena benar-benar nanti kalian bisa ikutin, kita terusin dulu ya. Berlangsung di Austria, dikisahkan Elisabeth Fritz ya sebagai korban mengalami penyekapan. Dia disiksa, kemudian diperkosa berlangsung selama 24 tahun. Bagaimana awal Elisabeth ini bisa disekap? Tanggal 24 Agustus tahun 94, ayahnya yang bernama Joseph Fritz meminta bantuan Elisabeth ke ruang bawah tanah di rumah mereka. Mereka punya apartemen yang berada di Jalan 40 Yptrasse, Austria. Ruang bawah tanah ini digunakan ayahnya sebagai ruang workshop. Ayahnya merancang mesin yang kemudian dijual gitu ya. Pada tanggal 28 Agustus 2014, ayahnya meminta bantuan Elisabeth untuk membantu mendorong pintu yang katanya sedang diperbaikinya. Pada saat itu sebenarnya Elisabeth enggan, namun ayahnya memaksanya dan benar. Permintaan tolong tersebut hanya modus untuk menyekap dia di ruang bawah tanah tersebut. Elisabeth terkunci di dalam dan Fritz sudah menyiapkan obat bius ya. Dia gunakan handuk yang basah, kemudian dia ini cairannya ke handuk, dan itulah terakhir Elisabeth bisa melihat dunia luar. 24 tahun dia berada di situ. Saat itu dia berusia 18 tahun ya. Pertama kali dia tinggal di sana 18 tahun. Ruangan bawah tanah itu, di ruang bawah tanah itulah dia diperkosa ayahnya berulang-ulang hingga April 2008. Pintu yang menutup ruang bawah tanah itu terbuat dari bahan baja dan sangat berat. Pintunya sendiri beratnya sekitar 500 kg yang dilengkapi dengan engsel yang beratnya 300 kg. Pintu itu tidak menggunakan kunci. Terkunci secara otomatis menggunakan remote control dan password itu hanya diketahui oleh ayahnya. Ruangan bawah tanah itu sangat kecil, hanya berukuran 35 meter persegi. Ternyata Elisabeth bukan pertama kali dilecehkan ayahnya. Pada tahun 77, ketika dia berusia 11 tahun, dia dilecehkan oleh ayahnya. Tidak diketahui apakah selama 11 sampai dengan dia dimasukkan ke ruangan bawah tanah itu dilecehkan, tidak ada pemberitaan. Tapi tahun 77 ya sempat dilaporkan ke pihak berwajib. Pada tahun Januari 1983, sebelum dia disekap ayahnya, dia sempat kabur ke rumah seorang temannya di Wina, sesama pramusaji. Jadi dia bekerja sebagai pramusaji. Namun dia dilaporkan ke polisi 3 minggu pelariannya, kemudian dia berhasil ditemukan dan dikembalikan ke orang tuanya. Tahun 82, setelah dia melecehkan si Elisabeth ini, Fritz ayahnya merencanakan aksi mengubah ruangan bawah tanah itu menjadi sebuah seperti rumah ya, dilengkapi dengan wastafel, toilet, tempat tidur, peralatan masak, kulkas dan lain-lain. 1 tahun dia mengerjakan itu, kemudian tahun 83 fasilitas itu selesai. Namun di dalam ruangan bawah tanah itu ya tidak ada jendela gitu ya.
Setelah hilangnya Elizabeth, kemudian ibunya melaporkan ke polisi. Tentu saja Fritz sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu. Kurang dari sejak dia disekap, pada bulan September 84, Elizabeth dipaksa ayahnya membuat surat dengan tulisan tangannya yang isinya, yang didikte oleh si Fritz. Dia disuruh menulis bahwa dia sudah bosan tinggal bersama keluarga dan dia tidak perlu dicari gitu ya. Nah, kemudian polisi tetap lakukan pencarian, namun setelah beberapa tahun kemudian ya dianggap hilang begitu saja gitu. Kita kilas balik dulu ya latar belakang Elizabeth dan Fritz ini. Fritz ini dilahirkan dengan nama Joseph Fritz pada tanggal 9 April tahun 1935 di Amstetten, Austria. Setelah menyelesaikan pendidikan teknik elektro di HTL Technical College, Fritz bekerja di Vollstaffeln di Linz selama 2 tahun sebagai tenaga penjual peralatan teknis mesin ya. Selain bekerja di perusahaan itu, dia juga punya apartemen yang dimana dia tinggal di situ, dan disitulah dia menyekap Elizabeth dan beberapa properti lain yang disewa-sewakannya. Pada tahun 95 dia pensiun berusia 60 tahun, dia mulai bekerja sendiri membuat peralatan mesin yang dia jual. Nah, itu yang dilakukannya di bawah tanah, ruang bawah tanah itu katanya. Pada tahun 72, ia membeli wisma dan perkemahan di dekat Danau Mondsee. Jadi semua properti itu lebih banyak istrinya yang kelola gitu ya. Dia sibuk lah dengan mesinnya itu katanya. Ya, jadi Fritz ini orang kaya lah ya. Pada usia 21 tahun, Fritz ini menikahi si Rosemary. Waktu itu dia berusia 21 tahun. Ya, Fritz 21 tahun, Rosemary berusia 17 tahun. Jadi Rosemary itu lahir 23 September tahun 39. Mereka memiliki 7 anak, 3 putra dan 4 putri, termasuk si Elizabeth. Si Elizabeth itu di tengah, jadi anak nomor 4 ya. Dia memiliki pekerjaan yaitu tadi ya, mesin. Pada tahun 67, Fritz sendiri ternyata pernah 2 kali dihukum dalam kasus pemerkosaan wanita bersuami. Ketika wanita itu tidak berada di rumah. Salah satu nama wanita yang dia perkosa bernama Linz, berusia 24 tahun. Mereka ditodong dengan pisau. Nah, yang satu lagi berusia 21 tahun, tapi tidak begitu banyak beritanya, hanya disebutkan ada wanita lain, namun tidak banyak diketahui oleh publik. Oleh perbuatannya, Fritz sempat di penjara selama 1 tahun, dan ternyata setelah di Austria itu kasus apapun ya, kasus setelah kejadian 15 tahun setelah katakanlah misalnya dia terkena 1 tahun di penjara, setahun itu dihitung dari 0 dia keluar, itu kasus sudah ditutup 15 tahun ya. Nanti itu ada kaitannya dengan mengadopsi anak-anak si Elizabeth nantinya gitu. Dan bagaimana dengan Elizabeth ya? Tidak banyak informasi latar belakang Elizabeth ini. Elizabeth dilahirkan di Austria tanggal 8 April tahun 1966. Dia pernah menempuh pendidikan tingkat menengah dan kemudian dia ngambil kursus di pramusaji. Sekarang kita kembali ke kasus penyekapan. Sejak Elizabeth disekap di ruang bawah tanah, setiap pagi hingga malam Fritz berada di ruang bawah tanah tersebut. Dia kerap membawa makanan dan perbekalan lainnya. Fritz lebih sering di ruangan itu, dan istrinya Rosemary tidak khawatir karena berpikir suaminya seorang pekerja keras.
kan. November tahun 1986 ternyata Elizabeth itu sudah hamil, namun keguguran di minggu ke-10. Kemudian ternyata dia hamil lagi dan melahirkan anak pertama pada 30 Agustus tahun 1988, seorang perempuan, mereka namakan Kirsten. Kemudian 2 tahun kemudian 1 Februari tahun 90, Kirsten melahirkan lagi laki-laki bernama Stefan. Kemudian 2 tahun kemudian pada 29 Agustus 92, Elizabeth melahirkan anak ketiga perempuan bernama Lisa. Dengan jumlah anak 3, ya, jadi total hari-hari mereka jadi 5 di dalam ruangan itu. Ruangan itu terlalu kecil, ya, tidak bisa menampung mereka, ya. Pada Mei 93, anak yang lahir bernama Lisa berumur 9 bulan itu disiasati, dibawa oleh Fritz ke atas, ke rumah atas. Namun tidak serta-merta dia bawa begitu saja. Dia harus membuat perencanaan agar istrinya tidak curiga. Kemudian dia membuat rekayasa. Ya. Dia memanipulasi dengan cara anak itu dibungkus, Lisa dibungkus rapi. Kemudian dia suruh si Elizabeth membuat surat agar ibunya merawat bayinya. Ya, oke. Nah, kemudian pada tahun 93 Elizabeth meminta ayahnya untuk memperbesar, ya, memperluas ruangan yang 35 meter bawah tanah itu, diperluas gitu, ya. Karena ruangan 35 meter persegi itu harus berbagi lagi dengan workshopnya si Fritz ini. Jadi jelas sangat tidak cukup itu. Itu juga cara Elizabeth bertahun-tahun meminta menambahkan itu, maka tahun 93 barulah ditambahkan. Namun bagaimana cara membangunnya? Fritz memaksa Elizabeth dan anak-anaknya menggali tanah dengan tangan sendiri, ya, tangan kosong. Jadi tidak ada alat. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Ruangan itu dijadikan. Tuh. Jadi setelah selesai itu ruangan luasannya 55 meter. Pada tanggal 26 Februari tahun 94, Elizabeth melahirkan anak keempat. Kemudian dinamakan Monica. Ketika berumur 10 bulan, modus membawa anak itu ke rumah normal, ya, ke atas, dilakukan kembali lagi oleh si Fritz. Nah, ini anak diletakkan di satu kereta dorong. Sebetulnya saat itu Monica juga sudah merasa curiga, ini ada yang tidak beres. Tuh. Tapi ya mau diapa lagi gitu kan? Akhirnya Rosemary menerima si bayi ini, ya, si Lisa. Modusnya itu langsung si Elizabeth menelepon ibunya agar bisa diterima si kecil Monica ini. Kemudian 28 April tahun 96 kembali Elizabeth melahirkan anak kembar, kan, anak kembar. Jadi itu anak kelima dan anak keenam, kembar laki-laki bernama Alexander dan Michael. Namun Michael hanya berumur 3 hari meninggal. Kemudian Fritz membakarnya. Selanjutnya
si Alexander ini juga dibawa ke atas, ke rumah normal ya, ke rumah mamanya ya, Rosemary di atas. Sama modusnya, diletakkan di depan pintu. Oleh sebab itu kemudian oleh Rosemary dan Fritz membuat laporan ke otoritas layanan sosial agar bisa diadopsi sebagai orang tua angkat. Pejabat otoritas layanan tidak curiga saat itu karena menjelaskan bahwa itu adalah 3 cucu ya dari anaknya. Kemudian mereka diizinkan secara rutin pihak layanan sosial ini melakukan kunjungan seperti biasa, itu SOP-nya di mana-mana kan begitu ya. Nah, kenapa si otoritas layanan ini tidak curiga? Karena sebetulnya kalau apabila seseorang memiliki catatan riwayat kriminal, maka dia tidak diperbolehkan. Nah, pada saat kasus dia memperkosa 2 wanita itu sudah 25 tahun yang lalu ya. Sedangkan aturannya 15 tahun. Artinya sudah 25 tahun yang lampau ya, arsip sudah tidak ada. Jadi sehingga dia bersih, tidak terlihat dia punya ada kasus gitu. Kemudian tanggal 16 Desember tahun 2002, Elizabeth melahirkan kembali anak ke-7, laki-laki, dinamakan Felix. Nah, kemudian Felix ini akhirnya bersama kakaknya lagi, si Stefan dan Elizabeth tetap tinggal di ruangan bawah tanah. Rosemary ini tidak pernah menyangka bahwa setelah 3 cucunya berada di depannya, di bawah kakinya juga ternyata dia tidak tahu ada cucunya 3 lagi, dan berikut anaknya si Elizabeth. Selama dalam penyekapan, Fritz ini berlaku sangat kejam kepada Elizabeth dan anak-anaknya. Sering mereka dihukum ya, kalau lagi ada kesalahan dan satu hal, dia mematikan listrik ya. Listrik kan mereka itu kalau seperti apartemen itu punya room control ya, jadi dia bisa di setel ruangan ini tidak dialirin listrik, jadi terbayang mereka tidak ada lampu, tidak ada apa. Bahkan juga mereka sering tidak diberikan makan karena asupan makan selalu harus si Fritz yang sediakan, diantarkan ke bawah gitu. Jadi mereka sering tidak makan berhari-hari. Setelah Elizabeth bersama ketiga anaknya yang Stefan dan si Felix kecil pernah melakukan upaya melarikan diri, namun berhasil diketemukan oleh si Fritz di 24 Desember 94. Jadi udah ada upaya si Elizabeth sendiri untuk melarikan diri, tapi tidak berhasil. Pernah seorang penyewa yang menyewa kamar di lantai dasar, jadi bawah tanah di lantai dasar itu persis kan satu step saja, mendengarkan suara-suara yang aneh, suara-suara orang, dan dia melaporkan ke Fritz sebagai pemilik apartemen. Tapi si Fritz sudah punya alasan, dia bilang itu pipa yang rusak. Tuh. Di sana itu listrik semua melalui menggunakan sistem pemanas gas untuk electricity. Dari semua petualangan si Fritz ini akhirnya terbongkar. Pada tanggal 19 April 2008, Kirsten, anak pertama mereka, sakit hingga sampai tidak sadarkan diri. Kemudian Elizabeth memohon kepada ayahnya agar bisa membawa Kirsten ke rumah sakit, yang akhirnya disetujui oleh si Fritz. Kemudian dipanggil ambulans. Pada saat itu Elizabeth ikut di dalam ambulans, tapi dia hanya mengantarkan, gitu ya, diletakkan saja gitu ya si Kirsten di rumah sakit. Kemudian dia kembali. Saat itu si Fritz ikut. Nah, tentu saja rumah sakit bingung pada saat setelah mendiagnosi Kirsten,
ditemukan bahwa dia itu gagal ginjal dan sangat berbahaya, bisa mengancam hidupnya. Sehingga rumah sakit perlu melakukan eksekusi tindakan, perlu mengetahui mana ini keluarganya, riwayat medis dan lain-lain. Kemudian ditemukan di saku si Kerstin ada surat yang ditulis oleh si Elizabeth, dan Elizabeth menulis itu secara diam-diam dan mungkin sudah disampaikan ke Kerstin agar itu diberikan ke pihak rumah sakit, yang isinya minta tolong oleh pihak rumah sakit. Setelah membaca surat Elizabeth, langsung menghubungi Interpol. Selama seminggu Kerstin diinterogasi oleh polisi dan mendapatkan informasi yang awal ya. Pada akhirnya polisi menunggu Fritz karena mungkin tidak si Kerstin tidak berani menyebutkan di mana gitu ya. Nah, pada tanggal 26 April 2008 Fritz dan Elizabeth ke rumah sakit di mana Kerstin dirawat. Kemudian seseorang langsung menghubungi polisi. Lalu si Fritz dan Elizabeth ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Awalnya Elizabeth tidak memberitahukan apa-apa, tidak mengaku kepada polisi karena dia takut sama si ayahnya ya, si Fritz. Namun jadi mereka itu waktu pemeriksaan itu diperiksa secara terpisah karena terkait dengan surat itu memang secara diam-diam. Artinya mereka sudah tahu kira-kira bahwa ini interogasi tidak boleh dijadiin satu gitu. Nah, akhirnya polisi berjanji, oke, kalau kamu mengakui apa yang terjadi, kamu tidak akan ketemu ayahnya. Nah, di situ baru si Elizabeth menceritakan semua perbuatan ayahnya ke dia selama 24 tahun. Kemudian langsung pihak aparat polisi langsung mengambil anak-anak Elizabeth yang berada di bawah tanah, kemudian juga Elizabeth kemudian dipindahkan di rumah rehabilitasi dan itu dirahasiakan di mana ya. Kemudian bagaimana dengan Fritz? Fritz diinterogasi polisi pada tanggal 28 April ya, jadi 3 hari kemudian Fritz ditahan dengan tuduhan penganiayaan seksual, incest dan penculikan ya, menyekap putrinya di ruang bawah tanah tanpa jendela selama 24 tahun dan mengakui bahwa sebetulnya awalnya dia tidak mengakui bahwa itu adalah anak dia gitu ya, yang 7-7-nya itu ya. Namun esoknya diambil DNA anak-anak, diambil DNA si Fritz, itu baru terbukti, baru dia mengakui. Bagaimana dengan Rosemary? Rosemary meninggalkan rumah, tidak ada pemberitaan apa-apa yang cukup bisa disampaikan di sini. Dia pokoknya mengasingkan diri gitu ya, meninggalkan rumah. Pada persidangan Fritz, dalam persidangan dia membela diri bahwa perbuatan dia itu ke Elizabeth itu untuk melindungi Elizabeth dari pengaruh-pengaruh luar katanya. Dia katakan bahwa anak-anak itu sebagai bunga untuk menghibur Elizabeth. Dia menolak bahwa dia memperkosa karena apa yang dilakukannya di rumahnya sendiri. Tuh. Dianggapnya normal. Dalam persidangan akhirnya diketahui bahwa dia juga pernah menyekap orang tuanya, ibunya selama 20 tahun di loteng yang tidak berjendela. Yang akhirnya pada tahun 80 ibunya meninggal. Nah, di persidangan dia katakan bahwa sejak kecil dia disiksa oleh ibunya hingga berdarah-darah dan dia dididik seperti Nazi. Jaksa tidak menerima alasan si Fritz ini. Fritz mencoba mengelabui bahwa dia itu sebagai penderita dan bersikap seperti orang gila agar tuntutan hukuman ke dia ini tidak dipenjara tapi direhabilitasi. Namun upaya dia itu gagal.
tanggal 19 Maret 2009, setelah persidangan maraton selama 4 hari di Sinpolten, Fritz yang akan berulang tahun ke-74 mengaku bersalah. Selain daripada penyiksaan, penyekapan, pemerkosaan, dia juga dituduh atas pembunuhan anaknya, ya, kelalaiannya, hingga si Michael yang dibakar itu dia bunuh, jadi itu masuk dalam kasus pembunuhan. Kemudian dia dihukum, ya, seumur hidup di penjara incarcerated, ya, di Garsten Abbey. Hingga kini Elizabeth tinggal di satu desa di Austria yang dirahasiakan lokasinya, dan mereka semua, dia dan ke-6 anaknya diberikan identitas baru, ya. Jadi betul-betul publik, media tidak tahu ininya apa, kondisi Elizabeth di mana dan bagaimana gitu, ya. Namun ada informasi yang terakhir gitu, ya, tahun 2019, bahwa si Kirsten sudah kuliah dan si Stefan juga sudah sekolah di tingkat menengah. Dan bagaimana juga tentang nasib si Fritz, ya, dia tetap di penjara, ya, menghabiskan sisa hidupnya hingga ajalnya, ya. Itu aja. Oke, itu aja yang bisa saya ulas, ya. Mudah-mudahan ini bisa pembelajaran buat kita semua. Semoga kalian suka dengan ulasan kasus pelecehan, ya, pemerkosaan ini. Sampai bertemu di kasus-kasus berikutnya. Semoga jadi favorit kalian. Terima kasih. Salam, bye.